Ricky Yanuarfi, selamat malam Jenderal. Malam. Telah hadir di acara Coteh Lapau, tentunya di Lapau Ayu Edi Datua, tepatnya di Kota Solo. Nah, Coteh Lapau kita ini yang sekarang ini kita yang episode 2 nih Jenderal. Ya. Dan kebetulan di sini telah hadir tokoh-tokoh masyarakat, dan di sini kita juga menghadirkan narasumber. Salah satunya adalah mantan pemakai dan mantan pengedar. Dan pada Coteh Lapau kita malam hari ini kita juga ditemenin oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Sumatera Barat, dan hadir juga Kepala BNN Kabupaten dan Kota. Selamat malam Komandan. Malam. Nah, tema kita pada Coteh Lapau malam ini ayo rehab. Kenapa sih ayo rehab? Karena di sini kita akan ngobrol berceloteh terbuka, karena Coteh Lapau ini memang tujuannya untuk kita bisa berinteraksi dan bisa menanyakan langsung kepada pimpinan BNN yang ada malam hari ini, terutama dengan para mantan. Di sini kita hadirkan, dan mungkin kita mulai dulu. Mungkin Jenderal kita izinkan untuk memperkenalkan diri dulu, Jenderal. Ya, baik, selamat malam Bapak sekalian yang hadir di Lapau Ayu Udah Datua. Program ini sengaja kita desain, kita langsung ke masyarakat agar membuka wawasan masyarakat. Begitu pentingnya kita paham tentang rehabilitasi. Hadir bersama kita ini seperti apa yang disampaikan host tadi, 2 orang mantan pecandu dan juga orang mantan pengedar. Kenapa? Rehabilitasi ini penting kita kampanyekan kepada masyarakat agar masyarakat mau lapor diri, karena BNN punya tempat rehabilitasi dan angka daerah rawannya cukup banyak. Ada 20, ada 28 nagari dan beberapa kelurahan di kota dan kabupaten Solo. Nah, ini mungkin penting kita informasikan kepada pemuka, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat agar mau mengajak anak kemenakannya, saudaranya yang terlibat kasus narkoba untuk lapor diri kalau memang dia tingkatnya dalam tingkat penyalahguna atau pengguna narkotika. Hadir bersama kita nih Pak siapa nih? Pak Oki sama Fauzan. Nah, nanti Pak Oka Siap. Pak Acak Kadut, coba kita tanya pengalaman mereka. Bagaimana pandangan masyarakat ketika mereka bangkit dari keterpurukan, kemudian menjalani rehabilitasi, kemudian keluar ke masyarakat. Nah, kita coba pengalaman mereka ini gimana nih, Pak Oka? Nah, coba buat Bang Fauzan. Dulu menjadi seorang pengedar, itu udah berapa lama dulu? Dulu tuh jadi pengedar dari tahun 2002 tuh kenal narkoba ya kan, terus telur sekarang. ya sudah 3 tahun di situ. Nah, oke, mungkin ada yang ingin Bang Fauzan sampaikan buat masyarakat yang hadir atau masyarakat yang nonton Coteh Lapau kita ini. Nah, silakan, mungkin ada pesan yang ingin Bang Fauzan sampaikan. Ya, pesan untuk para masyarakat khususnya Sumatera Barat ya kan, terkait narkotika itu yang harus dijaga keluarga lah dulu, yang penting, yang sangat penting itu di lingkungan keluarga dulu, dijaga anak, keponakan, itulah yang dulu Bang harus dilakukan. Oke. Dia artinya kalau orang mau untuk sembuh, untuk pulih, bisa. Contohnya Pak Fauzan. Kenapa orang bolak-balik pakai? Karena apa? Karena keinginannya tidak ada. Sering saya sampaikan, memang begitu keluar dari rehabilitasi, yang hilang itu adalah trust. Yang hilang itu kepercayaan. Membangun kepercayaan masyarakat itu yang susah. Nah, itulah perjuangan dari mantan penyalahguna atau mantan pecandu. Bagaimana mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat agar dia dipercaya lagi nih.
agar tidak ada sentimen, pandangan miring kepada mantan pecandu. Gimana, Pak Eko? Iya Pak, Buat Oki gimana? kalau saya masalah rehabilitasi ya Pak ya. Kalau dibilang rehabilitasi memang penting bagi saya. Kenapa saya bilang penting? Saya udah jatuh bangun nih loh Pak. Bangun. Dari udah mulai pulih, udah mulai sehat nih dari penggunaan. Jatuh lagi karena faktor pemicu, faktor masalah lah. Pakai lagi Pakai berarti. lagi nih Pak. Nah kenapa saya pakai lagi? Karena itu nggak tercover lagi nih di dalam pemikiran. Ya tahulah pecandu ini manja. Berarti segala sesuatu itu harus tanpa proses. Nah padahal nih kita udah menjalani rehabilitasi, udah tahu nih yang proses itu apa, nggak ada yang dapat itu secara instan. Nah setelah jatuh balik lagi nih rehabilitasi. Padahal itu kepercayaan udah susah loh mendapatkannya loh Pak. Yang awalnya udah Orang sudah percaya, jatuh lagi, orang akan buyar lagi. buyar lagi Pak. Nah untuk membalikannya itu butuh proses lagi. Nah jadi kenapa sih penting rehabilitasi? Karena di saat kita jatuh itu Pak, kita butuhnya rehabilitasi, bukan butuh yang lain-lain. Karena rehabilitasi itu bagi kita ya sudah mendarah daging lah di dalam hidup Pak. Karena kalau nggak ada tempat yang disediakan seperti rehabilitasi, teman-teman pecandu ini mau kemana lagi dia minta pertolongan. Jadi itulah menurut saya pentingnya rehabilitasi. Mungkin ada pendapat dari bapak-bapak masyarakat nih tentang pentingnya rehabilitasi. Mungkin ada di kawasan Pak Albert. Ya, kalau bagi saya gini Pak, mungkin tingkat kesadaran masyarakat tentang pemahaman rehab ini, supaya ada yang misalnya rehab gratis atau ada di mana wadahnya, sosialisasinya memang saya rasa kurang begitu. Kurang ya. Mungkin berarti ke tadi sinergisitas antara masyarakat, pemuka masyarakat yang ada di lingkungan si pemakai juga penting Pak. Ya. Nah, gimana meyakinkan dia kalau dia tuh masih diterima di masyarakat gitu kan. Waalaikumsalam. Malah di tengah-tengah masyarakat hendaknya ada persiapan pasca dia umpamanya dari lapas Ya, Pak, pasca rehabilitasi. ya ataupun di rehab kan, kayak kegiatan yang menunjang lah gitu biar arah pemikiran mereka ini itu apa dari saya. Untuk daerah Bang Abel sendiri gimana? Kalau di daerah saya akan juga Pak, istilahnya saya juga baru tahu nih, kebetulan saya juga buka muda nih di daerah saya kan. Kalau untuk masalah rehab yang dibilang Bapak Jenderal masalah gratis tadi, itu saya baru dengar. Berarti selama ini Tapi di nggak dengar ya? masyarakat itu emang agak tabu Pak. Ya. Dan untuk citra BNN pun saya rasa di masyarakat tuh kurang sosialisasi aja gitu. Orang tahunya kan ini bagian narkoba sama BNN sama aja gitu kan. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu ada tambahan-tambahan nanti sosialisasi. Ya mungkin di samping itu pencegahan juga di komunitas ya. Iya. Itu ada komunitas Vespa, komunitas Jeep ya, Cervi dan Jimny. Gimana nih pendapat bapak-bapak tentang di komunitas ini? Apakah komunitas ini termasuk rentan? Kan di komunitas itu ada ketuanya. Ya, ketua harus bisa membaca bagaimana komunitasnya. Kepala bidang rehabilitasi Pak Josra. Kalau lapor pasti kita rehabilitasi. Tapi kalau sudah ditangkap boleh jadi direhabilitasi. Tapi pelaksana di mana? Bisa jadi di tempat rehabilitasi. Kalau dia hanya sekedar pengguna, tapi bisa juga direhabilitasi di lembaga pemasyarakatan seperti yang dilaksanakan oleh Pak Fauzan. Intinya apa? Intinya lapor diri. Lapor diri tidak akan diproses. Lapor diri, keluarga, adik, saudara, teman sebaya, teman sekomunitas, lapor aja. Tidak diproses hukum dan tidak ditangkap. Justru kita bantu untuk rehabilitasi. Nah, awak di sana baca
organisasi pengguna sebagai Humas. Mas, pengguna jadi yang kawan tanyakan bagaimana cara pendekatan bagi pengguna untuk mengajak terapi, bagaimana cara menarik pengguna mengajak Membujuk. Membujuk. mungkin tanya Kak, kadang takut misalnya kita Tapi ditangkap. bagaimana cara Iya. membujuk, Ya. supaya si pengguna ini mau dari Jadi gini ya, pengguna narkoba itu orang sakit. Kemudian orang demam itu orang sakit. Tapi dua sakit yang berbeda. Kalau demam, sakit gigi, sakit demam, flu, pilek, itu tanpa dibujuk, tanpa dirayu, pasti dia langsung ke dokter maupun ke apotek. Karena apa? Karena dia sadar dia sakit. Kalau pengguna, sesungguhnya dia sakit, tapi dia tidak sadar kalau dia sakit. Kalau dibujuk, diajak ke rehabilitasi, dia pasti marah. Dia fine-fine aja, dia bilang merasa dia sehat, padahal dia sakit. Kenapa? Sakit itu memang tidak serta-merta kontak ke fisiknya. Yang rusak itu apa? Yang dirusak sama narkoba itu cuma dua aja itu. Pertama, pikiran, kedua, rasa. Nah, ini ada Pak Josra ini yang membidani. Gimana sih triknya ngajak orang rehabilitasi? Memang nggak segampang seperti ngajak orang pergi makan siang atau makan sarapan pagi, tidak. Belum proses. Kenapa? Karena dia tidak merasa sakit. Bagaimana Pak Jos? Siap. Izin Pak Jenderal. Memang betul aja Bang tadi itu. Memang nggak susah. Kalau bandar menarik kawan-kawan untuk menjadi pendar gampang, karena ada nilai finansial ya. Tapi menarik teman-teman penyalahguna mengarah ke yang lebih lurus atau idinas siratal mustaqim lah kalau secara agamanya, memang agak susah. Cuma kan butuh pendekatan Bang. Bunuh pendekatan yang awak jalani meyakinkan kawan-kawan kau tadi Undang-Undang 35 baca pasal 5 sampai juga. Penyalahguna, korban benar dan pencari wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Di situ asosiasi ke masyarakat. Ang baca lah. Aduh bahasa hukum sih kok. Meyakinkannya salah satu dengan itu, Pak. Dia yang baca, dia pahami, bukan dari omongan, Pak. Baca undang-undang kok. Itulah timbulkan. Tapi nggak segampang itu. Butuh dukungan keluarga juga. Yang mohon maaf kadang kawan kau lah kayak jawab kau yang dua kau. Yang Oki jatuh bangun keluarga tuh. Ngadu kawak tadi. Betul tak puak Oki. Nama Oki apa puak kada lah kayak. Karena teman-teman tuh jangan di stigma, Pak. Dia butuh kawan. Kalau kita nggak ditemani, nggak di stigma, nanti dia bandar yang merangkul. Makanya fungsi sosial itu jangan di stigma. Ini salah jalan, masuk ini balik. Tapi dia berbagai macam cara lah, awak bujuk. Mungkin di lapangan macam-macam lah caranya. Awak bakawan dulu, mungkin ada pendekatan, dipahami seketek-seketek, yakinkan dirinya, yakinkan keluarganya. Contoh tadi Pak Jenderal, pagi tadi jam 8 telepon Satpol PP Kota Padang, nelpon untuk rehabilitasinya razia tadi malam, salah satu tempat hiburan. Kira anak umur sampai balik tahun, perempuan lagi. Kami tes urin positif tadi. Kebetulan belum dilaporkan di grup, sudah kami laporkan ke Pak Jenderal. Itu kami rehabilitasi, Pak. Kami tes urin positif tadi pagi kejadian tuh. Sebelum kami berangkat ke Solo jam 2. Jadi keluarga pun tidak tahu. Inilah 3 bulan tidak datang ke rumah di Padang juga. Kami antar tadi sampai jam sebalik. Rupanya di rumahnya kakaknya umur 22 tahun. Malah dilempar sama aqua kali. Bla 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 lah ngecek kakaknya. Kami lagi pemahaman. Tolong jangan dimarahi dulu. Jangan dimarahi dulu, ditanang dulu. KTP kami tahan dulu untuk supaya wajib lapor. Itu contoh tidak proses hukum, Bang. Tidak kami proses hukum. Kalau proses hukum itu kami berantas nanti, Pak. Itulah salah satu kami pendekatan dari hati nurani, Pak. Dan butuh kesabaran awak. Butuh kesabaran. Ya, tanya Soki. Soki lah 2 kali jatuh. Habis makai orang tuanya nelpon malam-malam sampai datang ke rumah, tak usah dari Damas Raya, Pak. Kau pelaku. Habis itu lah berumah tangga, mohon maaf ya, bubar. Awak pun datang. Tapi awak sangat ada respect waktu itu.
Salah tetap salah Pak. Wah salami, wah pulang. Sekedar itu. Merasanya. Habis itu makai balik. Sampai motornya ditahan di posek ya. Motor Beat merah. Awak ganti dulu nggak mau. Sudah. Tapi alhamdulillah kami komunikasi aktif terus. Alhamdulillah sekarang udah sukses Pak. Ya kalau mikir itu dia gila Pak kayak gini Pak. Itu kami cengin tadi Pak, serius. Tadi kejadian. Dan dengan Mas Raya kemari Pak. Kami mohon bantu dengan sukarela. Nah kebetulan Fauzan kau udah jatuh bangun kegiatan di lapas dulu. Nah dari keinginan sendiri, karena lah diteror dari Polda. Berbagai macam cara Pak. Ada yang ditekan dengan masalah hukum, ada yang dari hati nurani butuh support dari keluarga, berbagai macam cara di lapangan. Tapi ya apa nih yakinkan masyarakat, bahasanya kok Undang-Undang 35 bacolah dia. Pasal 5 sampai penyalahguna korban wajib melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan. Tidak ada pasal hukum di situ. Itu meyakinkan. Datanglah. Itu salah satu jawabannya itu yang kami lakukan. Memang butuh kesabaran. Tidak gampang. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, Nggak perlu khawatir. Nah, terus yang paling penting keluarga jangan menganggap begitu anak kena narkoba, saudara, ponakan, entah siapapun itu dianggap aib keluarga. Salah. Orang yang sakit butuh bantuan kita untuk disalurkan. Kadang-kadang mereka pengen sembuh, tapi nggak tahu jalan seperti apa. Akhirnya ya Pak Fauzan ya, akhirnya wah mau kemana ini? Nah, sambil bertanya mau kemana, barang bisa dapat juga, dia akan pakai juga, tapi dia masih berpikir dia mau kemana gitu kan. Akhirnya terkunci, akhirnya dia larut gitu kan, larut. Gitu Pak. Buat tambah nih Pak, contoh Fauzan Pak. Fauzan ada program rumah damping dulu. Rumahnya di Gunung Pangilun, rumah damping di Lolong. Untuk baik ke rumahnya Gunung Pangilun tak maunya, karena masih takut kecemasan. Nah setelah di rumah damping waktu itu, keluar lang lagi juga. Ini nyata Pak. Keluarlah, berani-beranikan diri. Cuma kapan Inyo bersosialisasi dengan masyarakat? Karena ini takut stigma masyarakat masih buat itu kan. Gini apa lah berani Pak, di Padang TV lah mainkan. Bapak Jele Padang TV sama Syoki. Cuma waktu itu izin Pak Jenderal, kami live di TVRI, malah kelihatan Oki yang bos, awak jadi mantan. Padang TV, karena stylenya gitu Pak. Awak tak pakai kosakil dulu, itu nyata Pak. Sampai Oki style aja lah model artis ya kan. Nah, besok alhamdulillah Pak. Besok gigi KW jadi ameh nih Pak. Itu yang kami lakukan di rehabilitasi. Insyaallah pulih satu, pulih apa daya apa nama Pak? Kepuasan batin itu beda Pak yang waras. Itu kawan-kawan saya dulu. Oke. Mungkin Pak, mungkin kalau untuk kami yang lah pernah merasakan rehabilitasi ya Bang ya, BNN itu bagaikan keluarga ya Bang, bukan bagaikan orang lain yang akan menangkap kami, enggak, tapi bagaikan keluarga sampai kami mengadu ya Bang. Tapi Itulah orang kadang-kadang baik. ngadu tarik ya. Awalnya kemarin Pak, bantu ke dinas sosial. Awal sudah bantu ke BLK. Itu memang tugas Pak sama mencarikan jalan Pak. Kalau nggak dicarikan jalan, bandar yang harus dilihat. Itulah Samono yang punya. Oh iya. Jadi dengan kehadiran BNN awak sebenarnya tidak perlu khawatir dan takut loh sebenarnya. Jadi itulah program dari BNN itu sebenarnya pentingnya ayo kita rehab itu tujuannya mungkin bagi di sana keluarga kita yang mungkin yang terpapar. Jadi awak tidak usah khawatir lagi. Nah mungkin itu materi pembahasan kita pada malam hari ini Jenderal. Mungkin pertanyaan terakhir ada nggak? Coba. Enggak. Aku Pak. Salah peraturan kata. Kami dari komunitas trail Pak. Oh, trial. Jadi ini Pak, kan udah ada BNN nih Pak, Ya. udah ada resminya nih Pak. Kok narkoba ini makin apa aja Pak? Makin marah. Makin ramai aja Pak. Katanya di BNN ada fungsi pencegahan Pak. Mana usaha saya itu? Kalau emak saya itu kalau sosialisasi gini kan udah mesti pencegahan nih Pak. Tapi kalau yang gini ini agak kurang apa rasanya Pak, agak kurang mentok tuh Pak. Gimana cara mengurangi ambisi
kan. Udah ada Parat, udah ada BNN kan. Tapi dia booming juga Pak. Gimana lu Pak? Ya, ya, ya. Kayak orang rokok nih Pak. Udah ada larangannya kan. Tapi pabriknya nggak dibakar. Itu Pak. Nah itu. Jadi kalau katanya dengar-dengar peredarnya dari Pekanbaru sana, dari Aceh sana. Ya, ya. Bisa nggak bisa dipangkas Pak. Ya, ya, ya. Kalau BNN Kristen kan memiliki sarana-sarana gitu Pak. Kalau masyarakat kepala daerah orang-orang daerah ini kan, nah, nanti masuk generasi muda itu yang labil-labil itu gimana kita mencegah? Tapi kalau dipangkal Pak, Ya. kemungkinan bisa. Bagaimana itu Pak? Ya, Pak, jadi udah BNN, udah pemerintah ini mungkin booming aja nih Pak. Itu aja, Pak. Jadi begini, strategi BNN itu ada dua, satu demand, satu supply. Bagaimana kita ngurus demand? Ngurus demand itu ya masyarakat. Kita laksanakan sosialisasi, advokasi, informasi kepada masyarakat agar masyarakat imun, mau tolak narkoba gitu. Pencegah ini kan gak instan. Malam ini kita diskusi, kita bincang-bincang, berceloteh. Setidaknya begitu pulang ke rumah, bapak-bapak bisa sampaikan ke anak, ke istri. Itu dalam rangka mengimunkan. Memberangus total narkotika ini ya berat. Kita menekan. Kemudian kita laksanakan bagaimana kita memutus jaringan, memutus supply. Ini ada Kawi Berantas nih. Gimana Pak Kawi Berantas? Ini ada Pak Kombes Ikhlas. Ya Pak Kawi Berantas. Baik Pak ya. Jadi salah satu untuk melakukan kegiatan melepas ya jaringan itu tentunya tidak bisa dengan kami sendiri. Tentunya harus harapan kami dari masyarakat memberikan informasi. Ya. Artinya masyarakat itu bersedia untuk memberikan informasi kepada kami dengan sejelas-jelasnya supaya kami bisa menindaklanjuti apa yang Bapak perlukan. Jangan ngomong Pak sini beredar, banyak itu beredar Pak. Kita cek lokasi, nggak ada yang berbicara sama kami harus mencari kemana. Kalau memang ada informasi yang benar-benar akurat, kami akan ketemu dengan yang menyampaikan informasi tersebut dengan jelas di mana terjadinya peredaran atau penyalahgunaan tersebut. Kami tindak lanjutin. Soal keamanan Bapak yang melaporkan atau memberi informasi kami jamin Pak. Kami tidak pernah melibatkan masyarakat sampai ke pengadilan. Oh Bapak itu yang kan? Ya, itu yang kami jaga Pak. Kami jaga masyarakat itu mau melapor kami berikan jaminan mereka tidak akan melibatkan di pengadilan nanti dan aman daripada sakit hati ya. Jadi tolong dicek mana yang kurang pas nanti ya di keluarganya. Terus yang kedua, orang kami bantu yang melakukan kegiatan penegakan hukum kami nangkap, jangan kami tidak maling. Sering kan? Akhirnya apa? Kita sini nyebutnya itu masyarakatnya melawan, masyarakatnya hidup. Padahal kepentingan siapa? Kepentingan untuk masyarakat di setempat itu kan. Orang yang cari duit, begitu mereka dapat uang, mereka keluar. Kita yang ditinggalkan yang rusak-rusak kan, kenapa nggak kita lawan mereka yang merusak itu kan? Nah, jadi harapan kita, kalau kami melakukan kegiatan penegakan hukum kami tangkap, tolong kami bantu Pak. Setidak-tidak jangan dilawan Pak. Ya, yang kita ambil ini penyakit Pak. Ya, orang yang merusak lingkungan kita, yang akan membantu kita jangan dilawan. Ini banyak perlawanan Pak terjadi, tidak maling lah, tidak berkelahi lah. Yang mau itu sebagian besar adalah orang-orang yang diuntungkan, terutama lingkungan keluarga pengedar, betul kan? Ya. Kenapa mereka berkepentingan? Oh si kawan saya ini seminggu sekali atau tiap hari ngasih PT, karena dia untung dari hasil jualnya kan? Ya senang pasti kan? Siapa yang nanti kalau sama PT lah. Nah, jadi merasa terganggu bisnisnya, jadi lawan, teriaklah, adalah keluarganya supaya kita lawan petugas itu merusak bisnis kita. Bagaimana dengan yang lain? Nah, yang lain tolong berpartisipasi, tidak-tidaknya memberi informasi yang jelas. Jadi begitu kami datang ke lokasi ataupun mendalami lapor tersebut, memang benar bahwa di tempat itu ada peredaran. Syukur-syukur yang kami cari adalah jaringan. Selama ini memang kita telusuri sampai ke jaringan, sampai ke
lembaga pemasyarakatan, jujur boleh dikatakan. Ya. Yang sudah masuk ini apakah berhenti? Enggak. Dia berpikir ada dua surat yang kita bikinnya. Pertama, surat inkrah sekian puluh tahun putus. Yang kedua, surat cerai. Karena apa? Istri mau cantik, anak masih mau sekolah, mau biaya, berpikir yang cari titik di dalam kan, cari duit di dalam, mau tak mau terlibat lagi jaringan mengatur lagi dari dalam, betul enggak? Nah, mau tak mau nanti terpaksa kembali di dalam penjara, masih berpikir untuk mengedarkan lagi, karena sebelumnya sudah enak cari duit mudah, karena alasan kenapa menjual narkoba enak Pak, mudah menjualnya. Nggak kelihatan barang sedikit ini banyak, betul kan? Nah itu ya, itu kenapa dia berulang-ulang? Karena dia butuh duit. Kalau tidak butuh duit, akhirnya apa? Cerai ya. Tutup. Istri minta cerai. Semua telah mau. Karena dia butuh biaya. Solusi. Terjadilah perulangan di dalam penjara itu. Itu udah 1 jam. Oh, ya. Nah jadi harapan kami sampai kalau informasi yang jelas begitu sampai ke kami tidak meraba-raba lagi, tahu tempatnya itu kan. Ya. Belum main tangkap-tangkap ya Pak. Ya. Mungkin dengan adanya BNN ini bagusnya adanya penyuluhan kalau buat pengedar mungkin itu sudah BNN kali ya Pak. Oke. Jadi closing statement ya. Iya. Nah, mungkin izin Jenderal, kebetulan di sini telah datang Ketua Pemuda. Nah, mungkin Ketua Pemuda mungkin ada yang ingin Ketua Pemuda sampaikan. Nah, biar Di sini aja gitu. aman. Nggak ada. Aman, terkendali. Nah, oke, mungkin kita udah bertemu semuanya, dari bapak-bapak, abang-abang udah mengungkapkan langsung pada Jenderal. Ya, mungkin di sini sebelum kita tutup, kita minta dulu untuk closing statement. Silakan Jenderal. Baik. Jadi Pak, penanganan kasus narkoba ini tidak bisa separuh-separuh. Tidak bisa di hulu, tidak bisa di hilir. Harus dari hulu sampai hilir. Penanganan narkoba tidak bisa diserahkan semata kepada pihak yang berwajib. Serahkan ke BNN, serahkan ke Polri, nggak bisa. Harus semua terlibat. Bagaimana BNN dapat informasi dari masyarakat, bagaimana BNN masyarakat mau melaporkan untuk rehabilitasi. Ini upaya untuk menekan sebenarnya. Tapi kalau masyarakat mulai cuek, mulai tidak mau tahu, bukan urusan saya, nah ini akan berkembang terus. Nanti itu pada kesempatan malam yang baik ini, saya mengajak kepada masyarakat yang hadir, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh komunitas, mari kita selamatkan bahwa kasus narkoba itu tidak bisa diselesaikan paralel dia, sekelompok, harus tuntas dari hulu sampai hilir. Bagaimana peran masyarakat, bagaimana peran tokoh agama, nenek mama, alim ulama. Kemarin kita sudah launching di BNP Sumatera Barat bagaimana pencegahan narkotika di Sumatera Barat melalui tempat ibadah, melalui kerapatan adat nagari. Mungkin nenek mama sedang bersidang atau rapat di kantor kan, menjadi pembahasan tersendiri bagaimana menyelamatkan anak kemenakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk kasus narkotika harus kita kerjakan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, dari hulu sampai hilir. Mungkin itu. Oke, tepuk tangannya dulu dong buat Bapak dan abang-abang yang telah hadir di program Coteh Lapo BNN Sumatera Barat. Semoga apa yang kita obrolkan di sini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya dan sampai di rumah bisa kita sampaikan untuk keluarga kita semuanya. Oke, sekian dan terima kasih Jenderal. Kita tunggu lagi nanti Celoteh Lapo BNN Sumbarnya yang episode yang berikutnya. Celoteh Lapau, Baru solusi. Oke.